Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk di teori-teori humor. Teori-teori humor, Blaise Pascal, seorang filsuf Prancis, menjelaskan bahwa aktivitas manusia memiliki dua karakter, kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan. Tertawa adalah bagian dari kebebasan dan keabadian. Ketika Anda bisa tertawa, Anda akan merasakan seolah-olah semua masalah Anda telah teratasi. Ketika tertawa, kita memasuki wilayah keabadian. Ketika tertawa, bila menggunakan bahasa teologi, kita terus-menerus merasakan surga. Karena di surga tidak ada kesedihan, yang ada di sana adalah kegembiraan dan keceriaan. Homoridians mengalami keabadian, antara lain saat dia tertawa. Maka sering-seringlah tertawa, tapi jangan tertawa tanpa alasan. Carilah alasan sebanyak-banyaknya yang bisa membuat Anda tertawa. Tertawa itu menular. Coba saja di setengah suasana serius Anda tertawa. Kalau bisa sampai terbahak-bahak, pasti ada yang ketularan tertawa. Paling tidak tertawa karena melihat Anda terbahak-bahak seorang diri. Tertawa itu menular seperti menguap. Kalau ada satu orang menguap, yang melihatnya ikut-ikutan menguap. Selain tertawa, menguap juga merupakan momen keabadian manusia. Mengantuk itu berharga. Ketika mengantuk, Anda merasakan nikmat luar biasa. Menguap itu nikmatnya luar biasa. Ketika Anda menguap lalu diganggu, rasanya sangat tidak enak. Begitu juga tertawa. Ketika Anda sedang asik tertawa lalu ada yang meminta Anda diam, Anda pasti kesal luar biasa. Sebab itu adalah momen-momen keabadian kita. Ketika kita merasakan kebebasan, nikmati hidup Anda, tertawalah. Peter Berger, filsuf Austria, memiliki pendapat yang berkebalikan dengan pendapat Pascal. Menurut Berger, pada saat tertawa manusia mengalami sebuah situasi bernama animalis, yaitu kondisi murni sebagai binatang. Pendapat ini berbeda dengan Pascal, yaitu bahwa orang yang tertawa dia sedang mengalami momen keabadian. Menurut Berger, manusia menjadi manusia ketika akalnya berfungsi. Ketika dia dibudayakan oleh lingkungan dengan berbagai macam aturan yang bisa diterima akal. Sekat-sekat budaya ini biasanya akan dilupakan dan manusia akan merasa bebas dari semua itu ketika dia tertawa. Saat Anda tertawa, Anda tidak berpikir apakah tawa itu cocok atau tidak, sopan atau tidak, karena Anda hanya ingin tertawa sekeras-kerasnya. Itulah kondisi animalis yang dimaksud Berger. Inilah kondisi dasar murni manusia yang seperti binatang. Itulah ciri Homo ridens. Tawa tidak bisa dibuat-buat, ia spontan muncul dari dalam. Begitu Anda ingin tertawa, saat itu juga Anda tertawa. Tawa itu tidak bisa dipesan. Misalnya Anda terpaksa tertawa karena atasan Anda sedang berusaha melucu. Itu bukan tawa yang sebenarnya, itu tawa yang dibuat-buat. Tawa yang sebenarnya tidak bisa dibuat-buat, ia harus spontan, murni dari dalam. Nabi sesekali juga guyon dengan para sahabat. Memang yang diceritakan dalam Al-Quran itu hanya kisah-kisah serius para nabi. Tapi apakah dalam 24 jam sehari dalam hidupnya para nabi sama sekali tidak pernah tertawa? Pasti ada saatnya tertawa. Nabi Adam tentu pernah tertawa, namanya juga manusia. Pasti Nabi Adam juga mengalami momen tertawa. Nabi Musa juga pasti ada tertawanya, kendati setiap hari tawuran dengan Fir'aun. Banyak riwayat tentang Nabi Muhammad yang sampai ke kita mengisahkan cerita-cerita Nabi sedang tertawa. Ada beberapa sahabat Nabi yang lucu, seperti cerita ketika seorang badui tiba-tiba masuk masjid lalu kencing. Umar marah-marah, kepala orang itu mau dipenggal, tapi saya membayangkan mungkin ada sahabat lain yang tertawa di pojokan melihat orang itu kencing di masjid. Cerita lain adalah ketika Nabi dan Ali sedang duduk bersama makan kacang. Setiap Ali makan kacang, kulitnya diletakkan di depan Nabi. Lalu dengan nada bercanda, Ali berkata, "Wah, saya tidak mengira ternyata Rasulullah suka makan kacang. Kacang sebanyak itu dimakan sendirian." Ali berkata begitu karena kulit kacang di depan Nabi banyak sekali, termasuk kulit kacang yang kirimannya. Rasulullah SAW pun menjawab, "Iya,
tapi saya masih mending kulitnya saya tinggal. Saya lihat di depanmu bersih, kulitnya saja sampai tidak ada. Kamu makan juga ya? Ini salah satu dialog antara Nabi dan sahabat yang bernuansa guyon. Artinya, kehidupan Nabi tidak hanya berisi dakwah dan perang saja. Ada juga saat-saat bergurau. Cerita tentang seorang nenek yang menghadap Nabi juga menunjukkan canda Nabi. Menceritakan tentang seorang nenek yang grogi bertemu Rasulullah. Malah stres ketika Rasulullah mengajaknya bercanda. Ketika itu sang nenek meminta Rasulullah mendoakannya masuk surga. Tapi Rasulullah menjawab, wah tidak bisa nek. Nenek sangat terkejut mendengar jawaban Rasulullah. Astagfirullah, pikir si nenek, dosa apa? Tapi Rasulullah kemudian menjelaskan, maksudnya nenek tidak bisa masuk surga sebagai nenek-nenek. Nanti nenek di surga kembali muda lagi. Mendengar itu, sang nenek sangat senang. Begitulah Rasulullah juga bercanda tidak kaku. Ada juga kisah tentang seorang sahabat yang ingin pergi naik unta bersama Rasul. Tapi Rasul melarangnya naik unta dan dia disuruh naik anak unta saja. Sahabat tersebut bingung, apakah anak unta kuat saya naiki? Ternyata tanyanya. Tapi Rasul menjawab, unta kan juga anak unta. Kisah kerasulan tidak selalu tegang. Rasul juga guyon, bercanda adalah misi si manusiawi. Satu di antara berbagi fitrah kita. Banyak cerita-cerita lain dari ulama dan para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka memang manusia. Terima kasih.